semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan program persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat, menarik, disertai dengan narasumber yang inspiratif. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu dengan menggunakan masker salah satunya. Jangan lupa juga untuk menjaga jarak dan sering-sering mencuci tangan. Nah, bunda-bunda, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menumbuhkan jiwa sosial di era digital nih Bun. Jadi membangun jiwa peduli, kritis, dan kreatif sangat penting di era digital sekarang ya Bun ya. Dimana sebagian orang tidak peduli dengan apa yang terjadi seperti acuh tak acuh. Padahal ya Bun ya, bisa kita lihat kondisi pada zaman sekarang ini, kita sangat butuh anak muda yang mampu menumbuhkan jiwa empati maupun kritisnya Bun. Oleh karena itu, di persembahan untuk bunda kali ini kami akan membahas episode bagaimana menumbuhkan jiwa sosial anak di era digital bersama dengan narasumber saya yang pastinya inspiratif, yaitu dengan Kadek Widya Gunawan. Saya manggilnya siapa? Panggil Widi saja, Mbak. Mas Widi, selaku psikolog kita nih, Bun. Jadi ya, Mas Widi, saya mau nanya. Menurut Mas Widi, jiwa sosial ini seperti apa sih? Oke, jadi kalau kita mendengar ya istilah tentang jiwa sosial atau berjiwa sosial kayak gitu, yang mungkin kebayang ya di benak-benak bunda sekalian adalah orang yang mungkin ikut volunteering gitu, terus mengajar untuk anak-anak jalanan, pokoknya rela mengorbankan waktu, usaha, tenaga gitu, bahkan mungkin materialnya untuk menolong orang lain gitu. Namun sebenarnya ya pengertian itu tidaklah salah gitu. Tapi yang berjiwa sosial tidak melulu seperti itu gitu. Semua bisa dimulai dari hal yang kecil-kecil dulu nih gitu. Jadi misalnya ketika anak kita gitu bisa memahami gitu bahwa temannya bersedih dan mau menghibur temannya ini gitu. Nah, itu pun menunjukkan jiwa sosial loh pada anak gitu. Jadi nggak melulu harus yang besar dulu. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil. Karena kan jiwa sosial itu kalau di psikologis kita menyebutnya tentang social awareness atau kepedulian sosial, di mana itu merupakan bagian nih dari yang namanya intelijensi emosional atau emotional intelligence ya, kecerdasan emosi pada anak gitu. Dan kecerdasan emosi ini ya tentunya terdiri dari 3 aspek penting atau 3 skill utama nih yang bisa kita latih. Oke, jadi ada 3 ya tadi Mbak. Yang pertama itu adalah empati gitu. Bagaimana anak bisa menempatkan diri di posisi orang lain kayak tadi ya, peka, merasakan bahwa temannya sedih gitu kan. Terus yang kedua itu kaitannya dengan bagaimana anak itu bisa mengekspresikan ya kasih sayang atau belas kasih ya pada orang lain. Dan yang terakhir bagaimana si anak itu memahami tentang relasi antar manusia dia dengan orang lain seperti itu. Oh, berarti memang sebenarnya untuk edukasinya itu harus diajarkan sedari dini untuk anak-anak. Oke, betul banget untuk gitu jiwa Mbak sosialnya. Karena yang namanya anak ya dalam menanamkan jiwa sosial ini ada beberapa tahapan atau kita bilangnya milestone ya. Milestone yang pertama itu dari anak baru lahir pun bisa ditunjukkan dengan cara apa? Orang tua bisa menunjukkan penerimaan, kasih sayang yang tulus ya pada bayinya waktu itu. Sehingga bayi akan tahu ya di posisi ini dia punya keluarga, punya orang tua yang benar-benar care dan bisa membuat dia merasa nyaman gitu. Dan dalam pertumbuhannya juga akan jarang rewel ya. Betul. Gitu. Dan tahapan kedua mungkin ketika usianya mendekati 6 bulan seperti itu Mbak. Nah, di usia mendekati 6 bulan ini dikatakan seorang bayi sudah mengembangkan yang namanya referensi sosial. Oh, apa itu referensi? Jadi referensi sosial itu adalah ketika mungkin kita sering lihat ya bayi, kalau ada orang datang bertamu ke rumah orang yang baru, dia sering melototin ya kayaknya ya. Nah, itu sebenarnya adalah cara dia melakukan referensi sosial. Bayi memperhatikan orang tua atau orang terdekatnya
cara orang terdekatnya itu berinteraksi dengan orang yang baru datang atau si tamu tadi. Kalau misalnya interaksinya baik, positif, bayi itu akan merasa bahwa oh orang ini aman, orang ini baik gitu. Dan itu membuat dia nyaman. Iya, membuat dia nyaman sehingga bayi pun akan cenderung oh ikut senang ketika orang itu datang gitu. Nah, tapi kan kayak pada zaman sekarang nih, urusnya era digital, kenapa sih anak-anak ini perlu diajarkan kepedulian sosial? Kenapa? Oke, jadi di zaman sekarang sih memang kita tak bisa lepas dari zaman dari ya era modern, digitalisasi gitu ya Mbak ya. Dan memang salah satu tantangan yang cukup besar mungkin bagi bunda-bunda di rumah di zaman ini adalah anaknya jadi lebih sering berinteraksi dengan benda mati gitu ya, meskipun online ya, tapi kan yang ada di depannya layar, monitor, gadget gitu kan. Temannya mungkin jauh di sana gitu dan interaksinya pun mungkin kurang begitu bisa untuk kalau kita bilang interaksi yang hangat itu kurang bisa Intim ya, kurang terbentuk intim jadinya. Gitu. Nah, jadi kenapa ini perlu ditumbuhkan? Selain dari teknologi tadi, anak juga terbatas untuk berinteraksi yang hangat atau intim dengan temannya. Nah, di era modern ini juga ya tuntutan ternyata cukup besar ya bagi anak, bagi generasi muda gitu ya, bahwa kita terekspos dengan begitu banyak hal ya, terutama terkait mungkin kesuksesan. Dan mungkin bunda-bunda juga ada yang punya pengalaman bahwa mungkin membandingkan anak saya di usia yang sama dengan anak itu, kok anak saya belum bisa A, B, C ya, tapi anak yang itu diupload di internet, di sosial media. Kayak pinter banget gitu iya, gitu. Nah, secara nggak langsung hal itu membuat ya mungkin orang tua akan kurang bisa ya menerima anak apa adanya, sehingga ya itu akan berpengaruh juga. Kemudian yang ketiga adalah ketika anak-anak sudah masuk sekolah gitu, kondisi sekolahnya pun berbeda ya gitu dengan yang kita zaman dulu gitu kali. Sehingga ketika mungkin anak itu akan belajar sesuatu, mereka lebih bisa menemukannya sendiri gitu lewat internet gitu kan. Dan itu pun membuat ya makin jadi individualistis gitu kan, makin menjadi bisa mengapa-ngapain sendiri, terus makin ingin bersaing satu sama lain. Dan dengan persaingan yang ketat di era modern gitu, nah anak akan cenderung menjadi stres ya, kecemasan akan berangkat sekolah, Kecemasan sosial juga sosial bisa juga jadi tinggi gitu kan, sehingga ya tak heran mungkin cukup banyak ya anak-anak di zaman sekarang itu mereka lebih cenderung kayak merasa terancam ketika mereka harus belajar sesuatu, berangkat ke sekolah, bertemu orang baru gitu. dan bahkan menjadikan anak-anak ini malah introvert mungkin kali ya. Iya, Bisa jadi. mungkin bisa dibilang lebih nyaman sendiri ya gitu daripada memiliki interaksi. Ini kan kita ngebahas soal anak-anak ya, tapi kalau untuk menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi terhadap remaja, karena kan berbeda, remaja mungkin bisa betul. memilih dia akan melakukan apa dan dia mau ngapain, dia udah tahu sebenarnya mana yang baik, mana yang benar. Tapi untuk menumbuhkan jiwa yang tingginya sendiri, dari Mas Widi sendiri gimana? Oke, kalau pada remaja memang pendekatannya harus lebih sedikit berbeda gitu. Kalau pada anak mungkin orang tua lebih bisa ya menggunakan mungkin one direction gitu, ataupun ibaratnya ya reward and punishment gitu kan. Kalau pada anak gitu kita masih bisa ada sedikit paksaan, tapi kalau pada remaja makin dipaksa makin membangkang gitu, memberontak. Sehingga untuk remaja ini sih salah satu hal yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah satu, jadilah role model dulu di keluarga gitu. Nah, meskipun kita sebagai orang tua gitu tidak secara direct memberitahu ke remaja gitu, mereka akan melihat sendiri bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang, bagaimana cara kita untuk ya berinteraksi dengan lingkungan juga gitu ya, merespon situasi-situasi sosial. Dan dari situ ya mereka akan seolah meniru gitu, lebih bisa gitu. Nah, tidak hanya menjadi role model keluar ya, menunjukkan interaksi kita yang baik dengan orang lain, dengan tetangga, tapi juga ke dalam artian bahwa ya kita tidak memaksakan
kepada si remaja ini kan. Kayak tadi makin dipaksa makin membangkang, Jadi- akan bagus. Jadi cukup role model ya. Tapi tahan dulu jawabannya karena nanti akan ada yang menarik Oh. yang saya tanyakan terkait dengan role model juga untuk para bunda-bunda di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program persembahan untuk Bunda. Ya, masih di program persembahan untuk Bunda bersama saya Azhara Masid dan juga Saya Widi. dan di sini kita akan mengulik lagi ya terkait dengan role model. Berarti emang si orang tua ini harus mengedukasi dan memberikan didikannya itu melalui perannya mereka dengan cara komunikasi dan tidak hanya memberikan punishment atau memberikan suruhan aja nih buat anak-anak, tapi kita harus berperan sebagai orang tua menjadi model bagi mereka. Nah, kalau kita ngomongin role model, tapi sebenarnya apa sih keuntungan atau benefit nih dari orang tua ketika mengajarkan anaknya untuk memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi? Benefit untuk anaknya apa nih? Oke, pertama sebelum ke benefit untuk anak, orang tua pun pasti akan mendapatkan benefit ya ketika Betul. mereka mempraktekkan memiliki jiwa sosial yang positif gitulah ya. Nah, kalau benefit mengajarkan ke anak di sini adalah yang pertama, anak itu akan bisa mudah bergaul dan bahkan menjalin pertemanan yang cukup kuat ya gitu dengan ya mungkin rekan-rekan sebayanya. Nah, dengan terciptanya pertemanan yang solid ini, anak jadi mudah nanti membangun yang namanya jejaring dukungan sosial, yang mana itu akan berdampak sekali ya untuk menjauhkan anak atau menjaga resiliensi lah kita bilang terhadap stres ataupun masalah kesehatan mental. Karena orang akan mengalami masalah kesehatan mental ketika mereka banyak pikiran, banyak tekanan dan tidak tahu, tidak punya orang yang dipercaya untuk terbuka gitu. Jadi lebih banyak dipendam sendiri. Tapi kalau ternyata anak memiliki ya jiwa sosial atau kesadaran sosial yang tinggi, kepekaan sosial ini, ya dia akan bisa lebih mudah ya dalam berteman, bergaul, punya teman dekat atau sahabat. Untuk kalau dia ada masalah, dia belum bisa atau tidak bisa cerita langsung ke orang tua, dia bisa untuk minta saran-saran, pendapat dari temennya dulu gitu. Berarti akan lebih bijak anak yang dididik untuk berjiwa sosial yang tinggi dibandingkan yang tidak. Iya betul, dan itu pun menjauhkan anak dari dampak-dampak negatif di era digital ya. Misalnya mungkin salah satu dampak negatif ya porno media seperti itu kan. Nah, ketika anak punya keterbukaan yang cukup baik, terus dia juga mampu bersosialisasi dengan baik, tidak hanya dengan teman sebaya tapi nanti juga dengan orang tua karena ada penerimaan, ya anak akan lebih nyaman ya untuk membuka dirinya. Kalau ada masalah sesuatu gitu, dia tidak akan lama memendamnya, sehingga ya tidak akan meledak, akhirnya ya terjadilah mungkin masalah kesehatan mental gitu kan. Iya, jadi bener ya. Nah, bunda-bunda juga kalau sama anak kan ada istilah ya kayak teman gitu. Sebenarnya bukan betul. maksud tidak menghargai atau tidak resek, tapi karena kedekatan itu yang anak mampu membuka dirinya kepada orang tuanya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kan, dia lebih dekat, terus jadi kayak teman. Memang peran orang tua harus seperti itu kan? Iya betul. Jadi memang ketika ya anak sebelum memasuki masa remaja, orang tua itu ibaratnya di depan lah gitu, menjadi panduan, panutan, role model tadi. Tapi ketika anak sudah beranjak dewasa gitu, yang akan lebih banyak mempengaruhi dia gitu secara pola pikir, secara sosial adalah teman-temannya gitu. Sehingga ya kalau orang tua tetap memposisikan diri menjadi yang di atas nih ketika anak itu remaja, ya dia akan makin jauh dong, dia akan makin lebih nyaman dengan temennya gitu. Sehingga di satu titik orang tua pun perlu untuk ya bersahabat dengan anak, dalam artian memberikan anak keleluasaan untuk terekspos dengan berbagai macam hal gitu. Tapi di satu sisi jangan dilepas. Setelah anak terekspos dengan berbagai macam hal ini, entah dari aktivitasnya, entah dari bacaan Tetap atau film-film, dikontrol dan diawasi. mungkin bukan dikontrol ya, lebih tepatnya diajak membahas bersama, diskusi secara terbuka tanpa menjudge gitu. Tapi kalau yang dari Mas Widi lihat nih, ada perbedaan nggak sih misalnya anak-anak zaman sekarang dengan zaman dulu? Kayak misalnya zaman dulu tuh mungkin jiwa sosialnya lebih tinggi karena kan belum terpengaruhi dengan era digital dan
dan segala macam hal. Tapi kan kalau anak-anak sekarang mereka bisa dapat informasi bahkan yang dewasa bukan hanya porn saja, tapi banyak hal yang mereka bisa dapatnya hanya dari gadget saja. Benar nggak sih? Atau ada penelitiannya atau ada surveinya kah seperti itu? Oke, kalau secara umum gitu ya Mbak Zahra dan bunda-bunda yang di rumah, bahwa memang benar anak yang di zaman sekarang itu memang mereka lebih self-sufficient ya, bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan, terutama terkait rasa ingin tahu atau pengetahuan ya, secara mandiri. Dan tentunya hasilnya pun akan berbeda ya dengan zaman kita dulu pas masih kita anak-anak gitu. Nah, anak di zaman sekarang itu memang kalau bisa dibilang ya mungkin yang berkurang itu adalah kepekaan dia terhadap situasi sosial di lingkungan dia berada sekarang. Karena kalau kita bilang kepekaan sosialnya turun banget juga enggak. Karena kalau misalnya ada campaign secara online gitu, mereka relatif aktif terus nge-share gitu. Bahkan ada yang menyumbang dengan uang jajan gitu kan, yang charity seperti itu. Namun ya mereka lebih aware-nya dengan sesuatu yang ada di internet atau go viral gitu. Kalau tidak viral kayak gitu, tidak ada di internet, mereka cenderung kayak tidak menyadari itu penting atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua, khususnya para bunda-bunda di rumah nih, bagaimana sih misalnya melatih kemampuan sosialnya ini pada si anak? Apakah memang harus terus-terusan kah tiap hari atau ada caranya sendiri sebagai orang tua dan menjadi seorang orang tua? Nah, yang pertama sih lihat dulu ya dengan si anak ini. Untuk melatih yang namanya jiwa sosial, kepekaan sosial, yang pertama orang tua harus bisa berkomunikasi ya secara aktif dan terbuka juga nih dengan anak. Misal ada anak SD sekarang udah mulai tatap muka ya sekolah, ya mungkin bisa membuat momen gitu, misalnya pas makan malam bareng gitu, ajak diskusi gitu. Oh gimana tadi sekolahnya? Oh kamu ketemu siapa aja? Udah lama kan gak ketemu, temannya siapa A, B, C. Itu seneng nggak pas ketemu? Jadi bisa dengan cara interaksinya ditingkatkan gitu. Nah selain itu juga kalau misalnya anaknya masih belum usia sekolah nih, masih batita gitu, atau misalnya ya belum masuk SD gitu, masih atau playgroup ya, mungkin ya. Nah itu orang tua bisa mulai dengan mengajarkan yang namanya tentang emosi. Jadi mengajarkan anaknya tentang berbagai macam emosi atau perasaan. Bisa melalui ya buku cerita atau dongeng kayak gitu kan banyak ya. Buku cerita atau dongeng yang tentang mengekspresikan emosi. Oh emosi ini namanya sedih, ini marah gitu. Ada bahkan film gitu kan, ada ya film animasi yang cukup bagus juga yang tentang emosi dasar. Nah itu orang tua bisa mengekspos anaknya dengan itu sambil nanti ya diajarkan atau diberitahukan, oh ini loh maksudnya. Dan orang tua juga tentunya bisa milih ya, misalnya mana pelajaran yang terkait dengan jiwa sosial, terus habis itu terkait dengan dia harus empati sama lingkungan sekitar. Itu kan banyak hal yang sekarang juga sudah dijual dimanapun. Apa ya istilahnya, mungkin buku interaktif ya untuk anak-anak. Tapi kan kalau tadi kita ngomongin tentang benefitnya bagi orang tua dan juga anak. Tapi kalau misalnya dampak negatifnya, kalau para bunda-bunda di rumah nih kurang mengajarkan yang namanya jiwa sosial yang tinggi pada anak tuh apa? Jadi dampak buruknya gitu ketika anak kurang memiliki jiwa sosial, yang pertama mungkin mereka akan lebih banyak diemnya gitu dalam interaksi sosial. Ketika mereka lebih banyak diem gitu, orang tua bingung harus mulai berkomunikasi dari mana. Ya orang tuanya saja bingung gimana teman-temannya, dia jadi nggak punya teman. Nah dalam kediamannya ada rasa sendirian, muncullah gitu permasalahan kesehatan mental seperti mungkin depresi gitu kan, atau bisa jadi dia dibully oleh teman-teman di kelasnya. Oh kamu kok nggak merespon apa-apa sih, diajak ngobrol kok diem aja gitu, nggak pernah cerita, kamu misterius banget gitu. Teman-temannya bisa mengatakan seperti itu, atau bahkan kamu nggak asik gitu, nggak mau diajak berteman ya, dibully gitu. Nah ya itu akan ya memicu rentetan ya permasalahan kesehatan mental, dari mulai masalah kesehatan mental seperti depresi, terus tidak mau berangkat ke sekolah, mengurung diri, sampai mungkin ada masalah kepribadian jika itu berlanjut terus sampai anak dewasa gitu kan.
Nah, ini seru banget ya perbincangan kita, tapi pokoknya bunda-bunda jangan kemana-mana karena nanti kita akan membahas dan pokoknya tetap di program persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih setia di program persembahan untuk Bunda yang pastinya masih bersama saya Zara Masid dan juga Saya Widi. iya, nah tadi ya Mas Widi kita kan tadi udah ngomongin tentang role model, terus bagaimana peran orang tua kepada anaknya untuk memberikan edukasi dan pendidikan supaya mereka bisa berjiwa sosial yang tinggi. Tapi nih untuk menumbuhkan jiwa sukarelawan seorang anak, apalagi di era digital saat ini kan biasanya mulainya dari mana sih? Rumah kah terlebih dahulu atau sekolah? Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi ibaratnya ayam dulu atau telur dulu nih gitu. Iya. Nah, cuman sebaiknya sih emang di situasi ketika ingin menumbuhkan yang namanya volunteerism gitu atau kesukarelawanan pada anak, sebenarnya rumah atau siapapun yang ada di rumah ya keluarga, orang tua itu memiliki peranan 60% loh untuk membentuk munculnya ya karakter volunteerism atau ya jiwa sosial yang tinggi ini. Nah, sisanya dia dapatkan kalau di sekolah mungkin sekitar 25-30%. Karena bagaimanapun waktu anak lebih banyak di rumah kan gitu. Iya, daripada di sekolah. Terus yang terakhir dia dapatkan di masyarakat, di lingkungan di luar rumah dan di sekolahnya gitu. Mungkin dengan tetangga, dengan RT, RW gitu kan, teman-temannya di wilayah situ gitu. Dan apa yang dilakukan? Karena kan mulai dari rumah dulu. Dan itu banyak cara mungkin dari orang tua memodifikasi perannya untuk bisa meningkatkan jiwa sosial atau khususnya sukarelawan ini pada si anak. Apakah dimulai dari mungkin di keluarga kan ada, deh ayo kita kasih ke orang yang itu tuh misalnya yang di mobil, kalau kita di mobil apa bisa seperti itu atau ada cara-cara yang lain? Oke, jadi sebenarnya yang seperti itu bisa dilakukan, tapi alangkah baiknya dimulai dari yang paling dekat dulu. Misal mungkin di rumah kalau ada asisten rumah tangga atau mbak yang pulang pergi gitu, mungkin lebih mengenal dulu nih, oh mbak ini ada di rumah, dia banyak berjasa loh membantu, ya diajarkan pelan-pelan ke anak. Dan kalau misalnya lagi misalnya ada hari raya atau apa mbaknya pulang kampung, oh anak mau ngasih sesuatu nggak buat si mbak buat mau pulang kampung, lama loh nanti nggak ketemu seminggu atau 2 minggu gitu kan. Nah bisa mulai pelan-pelan dari situ. Nah kemudian habis itu misalnya tinggal di komplek perumahan, ada mungkin satpam komplek, ajarkan anak mengenalnya, tahu gitu ya, diskusi, oh bapak satpam ini yang menjaga loh keamanan di sini, jadi nggak ada pencuri gitu ya. Nah berarti kamu kalau mau menunjukkan rasa terima kasih boleh gitu, kamu mau ngapain ke bapaknya, mungkin kayak sesimpel kayak oh terima kasih pak, atau dia mau ngasih sesuatu ya, itu juga boleh ya, bisa diajarkan dari hal yang kecil-kecil dan dekat sebelum nanti mungkin di sekolah dia juga ikut kegiatan gitu ya yang dia suka terkait dengan interaksi sosial ataupun volunteerism gitu kan. Dan nanti ketika kuliah juga ya lebih banyak hal yang terbuka lagi gitu kan. Tapi kalau anak yang dari kecilnya memang sudah diajarkan sama orang tuanya untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, apakah dia bisa berubah? Bisa tiba-tiba suatu saat tingkat kepekaannya menjadi kurang, bisa atau tidak? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara kemungkinan itu selalu mungkin, tapi pasti ada pemicunya. Misal trauma yang besar gitu kan, dia mengalami kecelakaan besar ataupun orang terdekatnya tiba-tiba meninggal gitu. Dengan cara tak wajar itu bisa membuat dia kayak ingin menjauh atau mengurung diri. Berarti kan di situ ada masalah kesehatan mental ya. Tapi kalau masalah kesehatan mental itu terselesaikan, anak akan berangsur-angsur kembali gitu ke dirinya yang semula yang memang jiwa sosial, kepekaan sosialnya tinggi gitu. Nah terkait dengan Mas Widi kan selaku dengan psikolog, kita mengajarkan edukasi jiwa yang sosial yang tinggi terhadap anak. Ketika mereka melakukan itu,
apakah kita sebagai orang tua kita memberikan reward supaya anak ini terus aktif dan supaya anak ini tahu nih, oh ternyata kalau saya berkelakuan baik, kalau saya punya jiwa sosial yang tinggi, orang tua saya bangga ya. Perlu nggak sih kalau seperti itu? Nah, sebenarnya reward itu salah satu yang penting ya untuk mendukung atau membuat perilaku yang positif itu muncul secara konsisten. Dan reward itu pun nggak harus berupa barang, kayak ucapan aja, oh hebat kamu bisa kayak gitu ya. Terus oh kamu baik banget gitu. Jadi apresiasi dengan kata-kata pujian itu pun bisa gitu. Nggak harus berupa materi. Tapi kan kalau kita ngelihat sekarang ya anak-anak sekarang tuh sudah full day. Misalnya sekolah selagi misalnya tidak pandemi. Dari jam 7 sampai jam 3, bahkan misalnya pulang sekolah mereka udah keburu capek ya, mungkin bunda-bunda dan harus mengerjakan PR. Nah, ketika di sela-sela seperti itu, mungkin mereka akan malas untuk mereka mempunyai jiwa sosial yang tinggi terhadap sekitar karena keburu capek. Apakah itu ada korelasinya kah? Ataukah memang bisa dipaksakan oleh orang tua, ya kamu tetap bisa menjadi orang yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi? Oke, berarti memang jiwa sosial itu kan pertama ya, itu tumbuhnya pelan-pelan gitu. Dan kalau kita berbicara tentang tinggi rendah ya kan sebenarnya relatif ya dari apa perilaku yang ditunjukkan. Yang penting kita cari adalah konsistensi dulu. Dan sebenarnya bukan masalah banyak atau nggak banyaknya waktu yang dimiliki si anak atau mungkin orang tua untuk mengajarkannya, tapi kualitas gitu, bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak. Nah, kalau kualitas interaksi orang tua dan anak saja sudah positif, anak pun akan bisa membawa kualitas interaksi ini keluar gitu, ke lingkungan yang lain, yang lebih luas, mungkin ke temennya gitu. Jadi kalau anak menangis di rumah, orang tua bukannya memarahi gitu kan, ada ya anak nangis malah dimarahi padahal nggak tahu apa yang membuat nangis. Ada apa pemicunya, harus tahu dulu. Nah, ketika orang tua bersikap, oh dia terima anaknya menangis, terus dia tahu, oh kamu kenapa, jadi diajak ngobrol dulu dan dijelaskan. Kalau memang anaknya salah, oh dijelaskan, oh itu salah gitu, baiknya itu kan kamu seperti ini ya, gimana kira-kira. Jadi emang perlu kesabaran gitu ya dari orang tua. Iya, nah ngomongin soal kesabaran, ini kan berarti orang tua harus bisa mendidik anak dari segi parentingnya tuh harus kuat. Betul. Nah, ada mungkin orang tua yang ribet juga, misalnya kerjaannya banyak sampai dia lupa misalnya merhatiin anak, memberikan edukasi pada anak, atau bahkan sekedar ngobrol sama anak. Nah, itu gimana? Adakah cara yang perlu dilakukan bagi misalnya orang tua yang sibuk untuk mengajari anak supaya mereka bisa mendapatkan karakter yang memiliki jiwa sosial yang tinggi? Oke, nah sesibuk-sibuknya orang tua ketika di rumah gitu barang 5 menit, 15 menit ada anak, coba ajak ngobrol, encourage dia untuk mengungkapkan tadi ya emosinya dulu. Karena ketika orang tua itu menunjukkan bahwa oh apa yang dirasakan, oh kamu sedih, kamu marah. Nah si anak kayak tadi dia akan otomatis meniru dan membawa itu ke mungkin lingkungan pertemanannya atau ke lingkungan yang lain yang dia terlibat ya. Sehingga di temannya, ketika temannya diam atau temannya terlihat sedih, anak nggak akan menjauh, dia akan mendekat dan bertanya, oh kamu kenapa kok kayak murung, kayak sedih. Jadi anak udah tahu gitu ekspresi yang seperti apa menunjukkan rasa sedih, karena kan diajarkan tentang emosi, tentang mengekspresikan dan ditanyakan pula gitu kan. Dan kalau tadi kan tanya 5 menit, 10 menit. Nah, waktunya bisa kapan aja dong berarti. Iya, betul. Nah, jadi bunda-bunda ya di rumah ngajarin anak, bagi yang sibuk itu sebenarnya bisa loh, hanya cukup butuh waktu 5 menit sampai 10 menit ngobrol aja sama anak, ikutin kegiatan anak. Mungkin kalau yang sibuk bisa aja pagi-paginya ngobrol sama anak sebelum berangkat kerja, atau bahkan pas anak mau tidur, pas kita udah pulang bisa juga ya. Ngomong sama anak supaya anak juga walaupun orang tuanya kerja, dia tetap merasa aman ngobrol. Nah, terakhir nih, apa benar dengan mengajari peduli sosial ini dapat membentuk karakter pada anak hingga dewasa nanti? Oke, jadi itu salah satu pernyataan yang benar gitu. Namun dalam membentuk karakter kan ya mengajarkan tentang jiwa sosial, peduli sosial itu hanya salah satu hal ya gitu. Jadi jangan berhenti gitu sampai mengajarkan jiwa sosial. Ada banyak hal lagi ya mungkin perlu diajarkan juga, misal kedisiplinan gitu, mungkin
kesetiakawanan juga gitu kan. Jadi ada banyak hal gitu dan itu tantangan orang tua gitu kan. Iya betul, tantangan orang tua. Sehingga ya menjadi orang tua pun gak mudah. Sehingga buat bunda-bunda di rumah, ketika misalnya parenting itu membuat bunda-bunda merasa tertekan gitu, tolong mungkin tarik nafas dulu, rilekskan diri gitu, dan jangan merasa menuntut diri harus perfect dalam menjadi orang tua atau mengajarkan sesuatu ke anak gitu. Setidaknya mencoba itu jauh lebih baik dan tidak harus perfect dulu gitu. Bunda-bunda punya mungkin teman gitu sesama orang tua, terus mungkin ada guru-gurunya anak juga ya, cobalah gitu kalau diskusi gitu. Jadi jangan merasa ini sebagai suatu tekanan karena memang tantangan menjadi orang tua di zaman yang makin modern juga makin besar gitu bunda-bunda. Makin besar dan harus sabar ya Bun ya. Tapi ya Mas Widi, ya berasa nih kita sudah di penghujung acara karena memang sudah 30 menit nih kita berbincang-bincang. Jadi ingat ya bunda-bunda di rumah, jangan lupa untuk melakukan komunikasi pada anak dan mengajarkan anak dari kecil dari hal yang simple-simple ya, seputar memberikan reward misalnya kepada asisten rumah tangga ataupun satpam, dan kita harus ngasih tahu mereka nih yang menjaga rumah kita, membersihkan rumah kita, seperti itu. Jadi bunda-bunda jangan lupa untuk saksikan terus program persembahan untuk bunda di episode lainnya karena masih banyak tema yang seru-seru yang akan dibahas. Dan saya Azhara Masid bersama dengan Saya Widi. Kami pamit undur diri. Bye-bye.